Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini 7 Mei 2025 jam 20.52. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Aku akan sharing ya sebenarnya. Ini sebelum kita nanti ke materi inti karena eh, intinya dari mindset dulu sih. Dari pertama sekali ini mindset yang aku berharap dulu ada yang ngasih tahu aku gitu. Sebenarnya kita tuh sedang ngapain dan tujuan kita tuh apa ya? Berinvestasi di saham. Oke, aku langsung mulai. Nah, jadi namanya investing itu konsepnya adalah kita selalu harus prepare for the worst and hope for the best. Maksudnya apa? Prepare for the worst itu kita harus paham resikonya karena ini kita pakai uang beneran bukan uang monopoli ya. Prepare for the worst kita harus tahu resiko dari saham itu apa. Resiko pertama adalah capital loss. Resiko kedua likuidasi karena delisting perusahaan. Jadi maksudnya bisa jadi emiten saham yang kita beli itu apa namanya delisting. Jadi makanya teman-teman harus khawatir jika membeli saham yang perusahaannya itu apa namanya telat menyampaikan laporan keuangan atau ada tanda tato khususnya di emitennya. Gitu itu harus hati-hati. Jadi apa namanya terhadap kondisinya karena bisa saja BEI itu delisting perusahaannya. Makanya hati-hati. Jadi makanya kita harus meminimalkan risiko. Saya tidak pernah sama sekali mengajak teman-teman di Scalwing Academy untuk membeli saham yang nilainya itu di bawah 50 atau 50. Saya tidak pernah mengajak seperti itu karena saya tahu resikonya saham-saham yang seperti itu pasti apa namanya ada sesuatu yang ternotif sama BEI sehingga dia mendapatkan tato khusus gitu. Dan saya nggak pernah mengajarkan untuk beli yang seperti itu. Karena saya jujur kalau saya tuh tipikalnya lebih ke defensif. Jadi benar-benar ngejaga kalau mau entry tuh harus dipikirin benar-benar semuanya perusahaannya itu seperti apa dan bagaimana. Saya pasti nanya gini, ini tiap kali ada saham baru, terus kemudian dia muncul di top gen, saya pasti langsung pertanyaan saya selalu begini, teman-teman juga pada pada tahu semuanya yang kakak kelas. Pasti pertanyaan ini perusahaan apa sih sebenarnya? Saya pasti itu yang saya tahu. Saya cari tahu dulu. "Oh, ini perusahaan apa sih sebenarnya? Saya pasti gitu dulu. Oh iya iya. Setelah dilihat baru saya berani cek semuanya. Nah, tapi kita juga hope for the best. Kalau sudah paham di pasar saham, itu kita punya keuntungan juga. Pertama dapat dividen, kedua dapat capital gain, selisih selisih beli dan jual. Terus kita juga berhak hadir di RUPS. Nah, nggak akan bisa teman-teman bertahan di bursa dan menjadi seorang pedagang ya. Kalau nggak punya entrepreneurship mindset, maksudnya entrepreneurship mindset itu adalah entrepreneurship yang uh, punya selalu sadar gitu loh, sadar bahwa kita tuh bisa kehilangan modal kita kalau kita nggak tahu caranya. Jadi nggak cuman asal beli katanya nggak bisa. Harus kita tanya datanya tuh apa. Jadi jangan cuman katanya dan cuman datanya. Kita jangan cuman katanya kita harus lihat bener-bener di depan mata. Sebenarnya tuh ada apa sih? Kenapa saham ini tuh naik? Kenapa saham ini tuh dijual terus gitu? Dan selalu diingat-ingat, kenaikan saham itu semuanya karena adanya kepentingan dan kepentingan terjadi karena ada suatu perbaikan kinerja perusahaan. Selalu seperti itu ya, teman-teman. Jadi tidak pernah ada selalu misalnya ditanya, kenapa ya sahamnya naik? Ya pasti ada kepentingan. Kepentingannya apa? Ya kepentingan dari orang-orang yang melihat kinerja perusahaan tersebut membaik. Nah, itu yang kita cari tahu sebenarnya. Nah, saya sendiri menerap role model saya tuh dua. Pertama Warren Buffett. Jadi dia selalu bilang beli bisnis bukan sahamnya. Jadi dia lihat dulu perusahaannya ini perusahaan apa. Terus dia ngelihat oh margin of safety-nya gimana beli karena kalau mereka di investor itu mereka itu nggak bisa tahu. Mereka selalu berprinsip bahwa kita nggak akan pernah tahu harga bottom di mana. Tapi yang mereka bisa hitung adalah margin of safety. Terus mindsetnya mereka tuh investasi yang jangka panjang. Ya saya sih sebelum sepanjang itu. Saham saya yang paling pernah saya hold setahun tuh cuma dua. MAPI sama AMMN. Itu yang aku hold panjang. Dan memang returnnya di atas 200%. Itu sudah saya lakukan gitu.
Terus kemudian dia juga lihat fundamental perusahaannya gimana kalau Warren Buffett ya. Nah, kelebihannya tuh cocok untuk investor jangka panjang, ya teman-teman. Terus lebih aman secara prinsip. Jadi misalnya sangkut pun mereka nggak ada namanya kata sangkut. Karena mereka ya itu investasi itu mereka pola pikirnya tuh 1 tahun sampai 3 tahun. Jadi kalau kayak BBRI yang seperti sekarang dibanting seperti itu atau kayak ada beberapa teman-teman di Adro ya, mereka tuh investasi. Jadi pola pikirnya tuh 1 sampai 3 tahun karena nggak ada perubahan perubahan perusahaan itu yang dalam 1 bulan tuh nggak ada. Pasti butuh waktu minimal banget 6 bulan lah. Tapi setahun tuh udah baru ada hasilnya gitu. Nah, kekurangannya sih butuh kesabaran ya. Terus juga harus menganalisa laporan keuangan. Ini nggak semua orang bisa. Tapi bisa dipelajari. Nggak jadi investasi itu adalah sesuatu yang bisa semua semua orang tuh pasti bisa mempelajari gitu loh. Tapi nggak semua orang bisa punya mindset entrepreneurship yang ya harus punya rasa legowo untuk menerima jika terjadi loss, harus cut loss gitu. Atau misalnya jika sudah take profit ternyata masih terbang lagi gitu. Nah, itu. Terus, nah yang saya tuh apa namanya suka banget sama Jim Simons. Sebelumnya saya suka sama Jesse Livermore itu karena dia memang bapak TA banget gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa hal di TA yang saya juga merasa ada kekurangannya. Tapi di metodenya Jim Simons nih dia nih salah satu hedge funds terbesar dan dia tuh apa namanya eh bahkan mengalahkan semuanya lah ya returnnya gitu sampai jadi akhirnya jadi private 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 hedge fund karena saking canggihnya gitu kan. Karena yang dia gunakan itu dia menggunakan data dan algoritma. Jadi it's all about statistic and mathematics karena dia juga profesor ya, profesor matematika. Terus dia bilang sistem dia itu minim emosi dan berbasis model matematika. Jadi ya dia sudah punya sistem gitu yang kuantitatif analisis gitu yang benar-benar jadi minim emosi gitu loh. Dia tahu bagaimana caranya berdasarkan statistik gitu. Dia tuh eh jadi dia nggak melihat fundamentalnya gimana, tapi dia lebih ke statistiknya tuh seperti apa gitu. Jadi dia melihat pola dan data, matematika banget lah. Nah, ini kelebihannya dia tuh potensi profitnya tinggi dalam jangka pendek. Nah, mungkin yang tadi gitu ya. Tapi dia benar-benar tidak pakai gut feeling. Dia benar-benar cuman pakainya data. It's all about data. Nah, kekurangannya juga ada, butuh kemampuan matematika dalam menghitung, memproyeksikan. Terus memang lebih cocok untuk institusi dan individu yang berpengalaman. Jadi teman-teman yang seharusnya sudah trading di atas 5 tahun atau 3 sampai 5 tahun lah, seharusnya bisa asal paham datanya tuh apa yang dibaca. Kemudian tidak cocok, kekurangannya juga adalah tidak cocok untuk pemula tanpa alat dan data. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman cuma trading cuma pakai HP, ya sorry to say ya, nggak bisa sih cuma satu HP, harus ada beberapa HP lah. Karena bener-bener TA itu kan ingat satu candle dalam TA itu terdiri atas beberapa harga gitu kan. Nah, kita tuh harus ngelihat series datanya, inflow seriesnya tuh apa gitu. Nah, itu kita harus baca. Saya tuh beberapa kali ngajak teman-teman trouble karena yang biasa saya bacanya tuh itunya. Data yang lagi jalan tuh angka yang di HK berapa banyaknya tuh aku baca terus aku lihat itu jadi volume dan kemudian jadi candle. Nah, candle itu lebih membaca secara psikologi. Nah, scaling itu mengkombinasikan 3 hal ini. Secara fundamental, what to buy, apa yang kita beli. Terus kemudian secara teknikal, when to buy. Jadi momentumnya itu benar-benar bisa terukur. Kemudian terakhir adalah statistiknya, how much. Berapa uang di dalamnya, nggak cuma lihat TA aja. Karena misalnya liquidity di dalam market tersebut hanya 400 juta. Sementara kita masuk ke dalam situ, kita beli 500 juta. Ya, kita bisa jadi gerakin pasar gitu. Nggak seperti itu. Jadi kita harus tahu liquidity-nya tuh ada berapa banyak uang di dalam situ. Nah, kita harus tahu tuh secara statistiknya tuh gimana. Makanya saya selalu ngitung berapa jumlah lot saya dibandingkan total lot harian tuh berapa persen gitu. Itu juga harus dipertimbangkan. Nah, scalping itu memadukan 3 hal ini. Nah, cuman karena kita apa namanya sebagai pemula ya, saya anggap semua di sini harus bisa mengosongkan gelas dan mengulang lagi lah materi yang ada. Karena ya memang manusia itu harus dinasehati terus-menerus sih supaya ingat terus
Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan yang kayak apa ya, hmm, yang harus dilatih. Kalian harus earn sorry, kalian harus belajar terus, nggak berhenti berhenti karena jadi harus jadi lifelong learner yang harus belajar terus, nggak berhenti untuk selalu jadi meresap gitu loh. Karena yang kita hadapin tuh real cash uang di dalamnya. Nah, ini ada perbedaannya ya. Jadi fokus apa namanya antara analisis teknikal dan analisis fundamental gitu. Apa namanya eh, kita sekarang fokus ke belajar tentang teknikalnya tuh gimana ya. Tapi ini untuk pertemuan ini saya cuma ngasih mindset aja sama desain portofolio. Nah, kalau analisis teknikal tuh kita benar-benar fokus sama harga dan volume, terus melihat histori ke belakang. Tapi ya memang histori repeat itself, tapi kita harus juga lihat histori mana yang pas. Sementara kalau fundamental itu kita lihat kinerja dan nilai perusahaannya itu seperti apa. Terus kemudian kalau analisis teknikal tuh trading jangka pendek, kalau fundamental bisa jangka panjang. Sebenarnya nggak juga sih, ada juga yang analisis teknikal dia bisa swing panjang, benar-benar ngeliatin secondary turn-nya seperti apa, mereka sampai kuat seperti itu. Dan apa namanya asing-asing tuh mereka seperti apa namanya mereka bahkan rentang waktunya tuh secondary trend gitu. Secondary trend itu kan 9 bulan sampai 6 minggu sampai dengan 9 bulan gitu. Nah, kalau analysis technical tuh alat utamanya tuh grafik, indikator. Nah, tipe pelaku pasarnya tuh trader dan investor. Ya, saya sih ya investor itu menurut saya trader juga gitu. Tapi mungkin investor dia time frame-nya lebih panjang ya, 1 sampai 3 tahun. Berarti dia major trend yang dia lihat gitu. Nah, nih, ini salah satu kata kalimat quote dari Warren Buffett yang aku suka banget. Risks come from not knowing what you are. Jadi makanya kita kurangi resiko kita dengan belajar. Kalau nggak belajar nggak akan bisa beneran deh. Nggak akan bisa, kita tuh bisa profit konsisten terus tuh nggak akan bisa. Jadi memang harus belajar. Dan kita wajib tahu perusahaan apa yang kita beli. Jadi bukan cuman dengar, oh ini saham ABC lagi jalan karena lagi eh, trennya uptrend terus nggak bisa. Kita harus tahu apa sih perusahaannya gitu. Nggak harus kita harus peduli. Jadi sekali lagi yang aku bilang ya, jangan beli berdasarkan katanya, tapi dicek datanya gimana. Nah, untuk investasi kita harus paham tentang konsep return on investment. Maksudnya itu adalah net income dibagi cost investmentnya. Jadi kalau teman-teman portofolionya tidak bisa mengalahkan atau at least sama dengan performan IHSG, berarti ada yang salah sama sistem teman-teman gitu. Jadi karena kan kita kalau misalnya nih jual apapun, nah nggak usah di saham. Kan kita pasti mikirin ya, oh ini modalnya segini, modalnya misalnya 1.000. Ya nggak mungkin dong kita cuman pengen dapat jual udahlah 1.005 aja. Padahal kan ada cost-cost di belakangnya gitu loh. Kalau kayak trader gitu costnya mungkin cost internet ya satu. Terus kemudian eh, cost listrik gitu kan. Atau mungkin ada yang langganan langganan kayak saya langganan TradingView gitu kan subscriptionnya itu juga jadi cost gitu loh. Jadi ya harus dipertimbangkan bagaimana cost-cost itu bisa ngasih return buat teman-teman. Well, at least sebenarnya ya kalau untuk pemula itu bisa 5 eh, 3 sampai 5% growth kalian konsisten aja tiap bulan. Berarti kan artinya setahun konsisten ya. 3% aja, 3 kali 12 36%, 30%. Nah, dalam 3 tahun uang teman-teman tuh bisa balik. Itu sudah yang minimum. Tapi kenyataannya seharusnya portofolionya ya, kalau saya sendiri sih sudah stabil ya di sekitar 10 sampai 20%. Tapi kalau dapat rezeki lebih bahkan bisa dalam 1 bulan juga langsung balik sekitaran 50 sampai 60%. Karena memang saya atur sih portofolionya itu paling terbesar saya. Saya nggak pernah dalam 1 bulan 100% gitu nggak pernah. Karena memang saya atur portofolionya. Saya nggak pernah all in semuanya masuk satu saham itu saya nggak pernah. Apa namanya yang sudah-sudah yang saya lakukan dulu ketika itu terjadi habis benar-benar benar-benar apa ya blow account benar-benar ya habis gitu. Karena kayak ya karena nggak ada manajemennya gitu, nggak bisa seperti itu ya teman-teman, harus harus portofolio teman-teman tuh harus didesain seperti apa baiknya. Nah,
Ini salah satu, aku mau coba ngasih basic aja ya soal analisa fundamental ya. Jadi kalau bicara tentang analisa fundamental itu kita pakai pendekatan bottom up atau top down. Yang dicek itu pasti pertama cek kondisi pasarnya saat ini. Oh, kondisi pasarnya baik atau buruk. Terus sektornya gimana, bagus atau tidak, kita harus cek. Misalnya saat ini sektor apa namanya energi, apa namanya sektor IDX Basic ya itu bagus banget karena ada Antam gitu kan. Terus industrinya gimana, bagus atau tidak. Perusahaan atau emiten sahamnya kondisi keuangannya seperti apa. Makanya sekarang kan kalau misalnya teman-teman lihat nih, oh ada saham yang lagi uptrend, kita selalu cek mulai sekarang kan saya mulai mulai biasa kan ya teman-teman kita cek, oh ada key statnya gimana, oh net income-nya seperti apa, oh hutangnya gimana gitu kan. Nah makanya kita harus banyak baca. Jadi saya selalu bilang pekerjaan trader ini ya, trader, investor, ya apapun namanya itu, kita tuh harus banyak membaca. Nggak bisa enggak. Bener-bener sekarang kurangin follow berita-berita yang nggak penting, yang apa namanya, yang entertainmentnya dikurangin lah. Harus lebih banyak ketika buka misalnya sosial media dan dibaca tuh ya berita gitu, ada apa gitu. Karena mau nggak mau sebenarnya apa yang terjadi di sekitar kita, beritanya tuh seperti apa itu akan mempengaruhi keadaan ekonomi negara ini dan mempengaruhi pasar modal tentunya. Nah, ini part yang paling aku suka banget tentang Indonesia cerah ya. Kenapa sih Indonesia cerah gitu loh. Nah, sebelum bicara ke sana, aku mau jelasin dulu ya. Jadi kalau secara fundamental, kalau kita bicara mengenai kondisi ekonomi suatu negara itu tidak lepas dari tiga hal. Kalau bicara fundamental sebuah negara ya, pertama analisa makroekonomi, kedua analisa industrinya, dan terakhir analisa perusahaannya. Nah, analisa makroekonomi itu apa? Yang teman-teman tuh harus paham nih. Pertama, paham tentang suku bunga tuh apa? Bagaimana suku bunganya? Nilai tukar rupiah atau nilai tukar mata uangnya gimana? Terus daya belinya seperti apa? Apa namanya, neraca pembayarannya tuh seperti apa? Apakah surplus pembayaran atau enggak? Ini terkait dengan neraca dagang juga ya. Terus kemudian arus investasi asing, foreign direct investment-nya tuh seperti apa gitu. Kemudian tingkat pengangguran di negara ini seperti apa? Hutang negaranya gimana? Terus kemudian cadangan devisanya gimana? Nah, karena negara yang kritis itu kondisinya, nih dicatat ya teman-teman. Jadi kita baru bilang negara kita ini krisis kalau suku bunganya itu naik terus, ya. Kalau suku bunganya naik terus, itu tuh orang cenderung disuruh nabung gitu loh. Jadi uangnya ditaruh aja di tabungan karena suku bunganya kan naik gitu kan. Nah, terus nilai tukar mata uangnya tuh melemah gitu ya. Kemudian daya beli terus turun karena inflasi naik gitu. Nah, yang keempat, investasi asing itu keluar besar. Nggak cuman di pasar modal, yang direct investment tuh itu juga juga apa namanya juga berpengaruh gitu. Yang kelima, tingkat penganggurannya tinggi. Nah, saat ini Indonesia itu belum, saya bilang belum ya, bukan ya, belum karena suku bunganya kita stabil, nggak naik, nggak turun, tapi stabil, dijaga segitu-gitu aja. Nilai tukarnya kita sempat melemah kemarin-kemarin kan ya sempat melemah. Tapi kemudian membaik karena ada intervensi Bank Indonesia. Terus daya beli. Nah, masalah kita sebenarnya di daya beli. Daya beli kita tuh terganggu karena sebenarnya datanya baru sekarang real bahwa tingkat inflasi kita tinggi. Mungkin sebenarnya sudah dari tahun lalu gitu. Cuman ya baru sekarang nih benar-benar pure kelihatan datanya tuh memang inflasi kita lagi tinggi. Nah, kalau inflasi tinggi tuh daya beli juga menurun. Maksudnya gimana? Tadinya yang beli telur mungkin sekilo cuman 48.000, sekarang mungkin sekilo bisa sampai 52.000, 54.000 gitu. Atau as simple as harga Indomie aja deh. Perasaan dulu Indomie tuh kayak cuman 1.000 berapa, sekarang kan udah 2.500 atau 3.000 gitu kan. Nah, itu yang namanya inflasi. Seperti itu ya. Nah, kalau analisa industri itu dilihat bagaimana keadaan industrinya saat itu. Apakah dia membaik, apakah supply dan demand-nya ada gitu kan. Terus kemudian baru turun ke bawah ya analisa perusahaannya gimana, kondisi laporan keuangannya gimana. Nah, negara yang krisis itu contohnya ya, teman-teman bisa belajar, bisa research sendiri. Kalau ini kalian teman-teman bisa cek di sini trading ekonomik ya. Kalau mau lihat indikator Indonesia, teman-teman cek Turki. Sempat waktu itu kan lira, ya ampun kayak nggak ada harganya gitu loh.
lira. Terus kemudian waktu itu di sana suku bunganya naik, apa namanya, naik terus gitu kan. Apalagi daya beli udah nggak ada. Tapi kemudian mereka switch waktu itu di Turki, pariwisatanya jadi banyak karena jadi beli apapun di situ murah kan. Jadi orang-orang dari luar masuk gitu. Nah, kemampuan si negara ini bisa mendatangkan apa namanya orang menukar apa namanya mata uangnya kemudian ditukar menjadi lira untuk dibelanjakan, itu yang apa lambat laun akan memperbaiki devisa negaranya. Nah, ini kita bicara mengenai cadangan devisa ya. Nah, cadangan devisa itu adalah aset liquid. Jadi contohnya mata uang asing, emas, apa namanya surat surat berharga negara ya, yang dimiliki bank sentral suatu negara untuk membiayai transaksi internasional, menjaga stabilitas nilai tukar dan mengantisipasi krisis. Nah, kriteria cadangan devisa itu dianggap bagus atau memadai adalah itu cukup untuk menutupi impor. Jadi impor-impor yang kita lakukan saat ini tuh kita tuh bisa bayar. Nah, itu jadi di situ adalah tanda bahwa cadangan devisanya kita bagus gitu. Nah, idealnya cadangan devisa yang bagus itu harus mampu membiayai minimal 3 sampai dengan 6 bulan impor. Ini rekomendasi IMF ya, dia bilang gitu. Contoh, jika impor bulan Indonesia sekitar 200 triliun ya, cadangan devisa kita paling paling enggak 600 sampai 1.200 triliun gitu. Nah, terus kemudian ya mampu membayar utang luar negeri kita jangka pendek gitu ya. Dia harus mampu, nggak bisa enggak. Terus cadangan devisa kita harus melebihi total utang luar negeri kita jatuh tempo dalam 1 tahun. Itu kaitannya sama current ratio ya. Jadi dia harus mampu. Jadi kayak ini tuh kayak cash kita gitu loh. Terus stabilisasi nilai tukar kita juga bagus. Terus cukup untuk intervensi di pasar falas guna mencegah gejolak kurs yang ekstrim. Ya kayak kemarin tarif dagang kan kita sempat tuh sampai 17.000 gitu kan. Nah, tapi kan kemudian BI mengintervensi karena kenapa? Karena kita punya cadangan devisa gitu. Terus cadangan devisa yang besar meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi. Well, kita bisa lihat banyak sekali berita bahwa foreign banyak sekali mau invest ke kita dari mulai Kuwait gitu kan. Teman-teman bisa research sendiri. Kuwait, terus kemudian China gitu. Jadi kalau mereka aja bisa melihat negara ini punya harapan, nah kenapa kita apa warganya gitu nggak optimis melihat itu gitu. Terus Dama mampu menghadapi capital flight atau pelarian modal. Nah, itu yang sudah kita lakukan apa saat ini ya. Apa pasar modal kita dari mulai Januari sampai dengan saat ini kan sempat itu minus 50 T ya. Sekarang udah lumayan lah. Sekitaran 15 sampai 20 T gitu. Udah mulai masuk. Nah, faktanya cakupan impor kita, impor bulan Indonesia itu sekitaran 20 miliar USD ya. Nah, cadangan devisa kita itu sekitar 144,3 miliar. Itu kurang lebih 7,2 kali bulan impor kita. Jadi kalau kita mau mengimpor sesuatu nih, ya, kita masih bisa membayarnya. Terus utang luar negeri kita jangka pendek juga bagus. Rasio cadangan devisa versus utang jangka pendek juga bagus. 83,6% di bawah standarnya 100% ya. Teman-teman harus bandingkan negara lain itu apa namanya depresionya tuh tinggi banget gitu loh. Dan kita gini loh. Jadi sebenarnya saya bilang ya, ini kayak buah signal apa sih sebenarnya sama aja kayak kita trading. Kita pengen ada growth gitu loh. Tapi kan kalau growth itu kita harus nambah capital yang luar biasa kan. Nah, sekarang kan kayak kita growth kita kan sekitar diperkirakan ya 4,8% GDP kita ya 4,8% sampai dengan 5% ya. Kalau pengen yang bombastis ya kita mau nggak mau memang harus berhutang gitu loh. Karena memang ya kapitalis seperti itu gitu. Ya karena memang nggak mungkin tiba-tiba orang Indonesia mampu apa namanya mm, punya daya saing gitu loh, bisa menjual apa ke luar negeri dengan cepat. Nggak seperti itu teman-teman. Pasti jadi kalau pengen suatu growth itu memang harus menambah hutang. Jadi nggak perlulah maksudku dengan keadaan Indonesia yang saat ini gitu loh. Saya rasa sih sudah cukup stabil aja sih. Jadi biar utangnya juga nggak bertambah gitu loh. Terus kita juga stabilitas nilai tukarnya juga bagus ya. Dan intervensi BI itu juga sudah terlihat kok. Kalau teman-teman yang sudah join ya kakak kelas itu pada waktu IHSG di bawah saya tuh bilang, Guys nggak usah pusing. BI loh lagi beliin terus rupiahnya gitu loh.
supaya aman. Waktu itu beritanya saya juga taruh di grup, teman-teman bisa tanya lah. Terus kemudian kita juga punya apa namanya sense of ketahanan krisisnya. Jadi cadangan devisa kita itu apa namanya cukup cukup survive lah dalam menghadapi suku bunga The Fed atau perlambatan ekonomi global. Jadi maksudnya kita negara yang bisa membiayai eh, negaranya sendiri dari pangan dan lain-lain. Bahkan kita sekarang lagi surplus sama beras gitu kan. Jadi maksudnya kalau negara lain aja sampai investasi ke negara ini, masa kita yang masyarakatnya nggak optimis gitu kan? Nah, jadi faktanya ya teman-teman, yang mempengaruhi cadangan Indonesia itu udah pendukung. Nah, ini nih teman-teman, ini akan ngaruh ke pasar modal selanjutnya. Jadi faktor yang mempengaruhi cadangan devisa satu, ekspor komoditas kita, batu bara, CPO, nikel yang stabil dan harganya juga membaik gitulah ya. Harga komoditas Indonesia bergantung pada ekspor batu bara, nikel dan CPO. Nah, penurunan harga global memang bisa mempengaruhi harga cadangan ya gitu. Itu pasti, itu sudah sunatullah ya, sudah pasti ya pasti sesuatu yang jadi patokan. Makanya teman-teman harus paham soal intermarket analysis. Karena nanti pelajaran intermarket analysis juga akan aku sampaikan gitu. Nah, terus kita juga harus lihat arus investasi asing. Ya udahlah dari Januari juga sampai sekarang semua juga bilang bahwa arus investasi asing kita bagus. Memang dia nggak masuk ke pasar modal, tapi dia masuk ke direct investment gitu loh. Jadi memang bangun sesuatu mulai dari kayak ya sudah berjalan sekarang BYD gitu kan sudah sedang membuat terus kemudian investasi nikel China sudah juga duluan melakukan gitu. Terus kemudian yang terakhir ada investasi pembangunan web server AWS di Indonesia, terus kemudian ada investasi untuk tadi beritanya baru keluar yang investasi pembangunan infrastruktur AI gitu kan dari Komdigi. Terus kemudian pembangunan kilang minyak Kuwait di Aceh. Banyak lah sebenarnya. Which is itu kalau ngelihatnya ke atas terus itu nggak akan selesai-selesai gitu loh. Paling saingan kita sebenarnya Vietnam ya. Tapi Vietnam juga lagi susah nih karena dia lagi kebanyakan barang dari China yang kemudian diekspor ke Amerika gitu kan. Dia lagi kena tarif yang tinggi juga. Dia juga mereka si Vietnam juga lagi sih sana. Kita sekarang ini lagi dalam posisi yang bagus gitu. Dimana ya semua negara baik China, Amerika jadi teman kita gitu loh sama-sama saling membutuhkan gitu karena mau nggak mau memang ya memang begitu apa namanya dalam proses perdagangan dunia ya harus ada simbiosis mutualisme gitu dan nggak semudah itu sebenarnya untuk apa namanya kita offering something ke US untuk perbaikan agar tarif kita nggak dinaikkan itu nggak mungkin kita paling cuma bergain oke kamu boleh naikin ini nanti aku kasih begini gitu dan so far seperti yang saya sering sampaikan juga ya bahwa sebenarnya asal US menyebut negara aja itu pasti ada langsung nggak tahu ya nilai Tokar tuh langsung membaik kayak dimulai dari Jepang aja ya si si Trump nyebut Jepang Jepang terus yen kan sekarang jadi bagus banget returnnya. Nah, itu kita juga harus paham tentang resesi global. Jadi kalau misalnya SP 500 ancur-ancuran, ya itu mau nggak mau akan ngaruh ke pasar modal kita. Makanya kenapa selalu teman-teman kalau misalnya di grup kita selalu merhatiin SP 500 ya karena memang kejadian di 2008 dan lain-lain ya itu karena kejatuhan di pasar Amerika dulu gitu. Nah, kalau pasar Amerika jatuh sebenarnya itu bagus karena akan nantinya tadinya uang yang berada di Amerika itu sekarang hampir 60% ya. Jadi seluruh uang di dunia nih. Sebenarnya saat ini 60%-nya itu semuanya masuknya Amerika. Which is dulu tuh nggak sebesar itu. Dulu tuh sekitaran 30-40% gitu. Tapi sekarang semuanya masuk ke Amerika karena Bitcoin dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pasar pasar Amerika turun itu sebenarnya akan bagus untuk ke emerging market. Jadi ya which is sekarang sedang terjadi ya. Apa namanya US bond itu sudah mulai dijualin sama China, terus kemudian Eropa dan lain-lain. Bagus dengan begitu uang akan mengalir keluar ke negara-negara lain ya. Ya which is mungkin Asia dulu, China dulu. Nah, kalau China-nya udah jalan terus kemudian ada koreksi baru masuk ke emerging market Indonesia contohnya kayak gitu. Nah, ini saya ada data bahwa sebenarnya Indonesia tuh berada secara di dunia tuh ada di ranking berapa sih soal cadangan devisa ya? Kita tuh ternyata rankingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuh ranking 6. Nah, Amerika tuh nggak peduli sama cadangan devisa karena mereka
mereka bisa printing dolar lah. Jadi mereka tuh nggak pusing sama cadangan devisa. Kalau kita perlu punya cadangan devisa karena ya itu untuk kita juga tetap butuh impor dan kita ingin bisa mengekspor barang-barang kita keluar gitu. Nggak mungkin kita cuman ekspor doang, pasti kita harus impor juga gitu. Tinggal diatur neracanya. Nah, cadangan kita tuh bagus. Kita di bawah Thailand ya karena Thailand ini memang mereka tuh inovatif dan kenapa sih negara-negara ini negara-negara lain ini yang di atasnya nih mereka kenapa sih cadangan devisanya gede-gede? Ya karena mereka punya kemampuan menjual gitu. Saya selalu ingatkan kita tuh punya keuntungan ya negara ini punya keuntungan karena kita adalah termasuk top 5 lah top 5 penduduk eh, penduduk jadi penduduk yang paling banyak negaranya tuh negara yang punya penduduk paling banyak tuh Indonesia masuk lah ya nomor 3 lah kalau nggak salah. Jadi, nah penduduk ini nih gimana biar bisa menghidupi negaranya ya? Satu dengan dapat pendapatan dari pajak. Tentu ya sekarang pendapatan terbesar negara ini memang pajak. Kemudian yang kedua, pendapatannya tuh dari mana? Dari hasil hasil jualan BUMN. Tapi itu nggak seberapanya juga gitu. Ekspor juga kita pun nggak seberapanya juga. Tetap masih besar pajak gitu loh. Nah pajak ini dikelola sama negara untuk bisa yaitu melakukan perdagangan ekspor dan impor gitu. Karena negara nggak akan mau invest ke negara lain kalau dia juga nggak dapat dapat simbiosis mutualisme gitu. Tinggal diatur porsinya seperti apa. Nah, ini cadangan devisa nih di antara kita semua di antara negara-negara ini cuman Indonesia yang rasio hutangnya tuh sangat bagus sekitar cuman 39%. Bahkan ya Malaysia, Singapura itu 60%, 100% itu serem sih saya kalau ngelihat itu ya. Apa namanya rasio hutangnya gitu. Tapi ya mereka selama hutangnya itu adalah untuk aset produktif ya, dia bisa maintain sampai saat ini gitu. Nah, kita 39% aja udah mencak-mencaknya negara warganya. Eh, Padahal itu ya gimana kalau memang pengen hasil yang eh, di atas rata-rata ya harus punya apa namanya harus berani berhutang gitu memang ya memang desain kapitalismenya dibuat seperti itu gitu. Mungkin beda dengan Saudi Arabia ya. Saudi Arabia tuh lately baru-baru ini mereka baru menerapkan pajak. Tapi pajak itu seperti ta'awun sebenarnya ya. Jadi kalau apa namanya dan itu baru dilakukan sama Prince Muhammad gitu. Dan lately mereka gunakan tapi mereka ada keuntungan juga kalau Saudi Arabia tuh mereka tuh devisanya gede banget karena memang banyak orang yang pariwisatanya tuh maksudnya umroh banyak orang yang umroh kalau haji kan hanya 1 tahun sekali ya umroh dan setiap bulannya itu sekitaran pendapatan mereka aja dari umroh tuh sekitar 800 miliar itu kan gede banget gitu bisa tapi karena sekarang ini apa namanya King Salman ini kesehatannya sudah makin menurun Prince Muhammad merasa bahwa negara apa masyarakatnya tuh harus dipecut gitu loh karena selama ini mereka selalu dapat tunjangan 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 nah sekarang tunjangan itu sudah mulai dihilangkan dan mereka juga sudah memberlakukan pajak gitu. Tapi pajak di sini juga sebenarnya konsepnya untuk eh, apa namanya kepentingan umat juga gitu. Nah, itulah makanya Indonesia tetap cerah. Nah, screening fundamental. Jadi gimana sih sebenarnya teman-teman untuk bisa mencari perusahaan yang baik di market gitu. Nah, sebenarnya simpel aja ya. Saya cuma pakai rasio-rasio ini untuk mencari perusahaan yang sehat. Teman-teman bisa coba praktek langsung di Stockbit ya. Nah, teman-teman buka stockbit.com terus buka menu screener. Nah, ini hanya bisa digunakan untuk non-bank karena kalau bank itu beda lagi karena kalau bank itu debt equity rasionya gede ya. Teman-teman masukkan debt to equity rasionya kurang dari 2. Terus current rasionya lebih dari 1,5 dan market cap-nya itu 500 M sampai dengan 5 triliun. Karena kita pengen cari perusahaan yang bisa ngasih growth gitu loh, growth yang lumayan. Ya, carilah perusahaan yang apa market cap-nya 500 miliar sampai dengan 5 triliun. Dan return on equity-nya yearly itu lebih dari 5%. Karena kita nggak mau dong ngapain kita invest. Maksudnya kita jualan aja, saya di pedagang. Saya aja pedagang tuh netapin paling enggak eh, saya dapat profit eh, apa namanya bukan gross ya profit dari usaha pun itu ya nilainya 20 sampai dengan 30% gitu. Lah kalau kalau kenapa nggak kita kalau cari perusahaan ya cari return on equity-nya yang lebih dari 5%. Ya, teman-teman bisa bisa coba masukin ke Stockbit ya.
stock bid, terus screener. Ini kita create new ya. Tadi perusahaan sehat. Cari debt to equity rasionya. Debt to equity rasionya kurang dari 2. Ini maksudnya 200% lah ya. Terus basic ratio kita masukkan current rasionya. Jadi dia bisa membayar apa namanya hutangnya. Current rasionya ini lebih dari 1,5. Terus kemudian market cap. Market cap lebih dari 500 juta. 500 miliar, sorry. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini baru 500 juta. 500, 1, 500, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus atur lagi basic ratio, masukkan market cap-nya lebih dari dan kurang dari 5 triliun. Ini ditambah 1, 2, 3. Terus return on equity kita taruh setahun paling enggak lebih dari 5%. Screen. Mau di-save dulu. Nah, ini keluar ya teman-teman ya. Apa namanya 230 saham, 231 saham yang kondisinya bagus gitu. Ini bisa di ini. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat ya nama-nama yang sering kita lihat PTRO, Harta Budi, Budi apa nih? MKTR gitu kan. Nah, kita bisa bisa ini nih cari return on equity-nya dalam setahun yang kasih bagus nih. LPKR, DKFT, wow. Dan ICL. Nah, ini saham-saham yang dalam setahun ini returnnya tuh bagus gitu loh. Gitu. TAPCI, LPKR ya. Nah, kan kalau kayak gini ketemu saham-saham. Oh, LPKR ini bagus gitu. Tuh, SMSM, DAS, market cap-nya. Bagus nih, debt to equity-nya. Cari misalnya kalau ini yang mereka kalau satu nih di atas. Jadi gede ya hutangnya nih sebenarnya. Raja juga Raja ini. Kayak gitu ya. Teman-teman screening aja nih di foto aja. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang sehat. Nah, itu sih apa namanya. Nah, sekarang kita akan bahas soal desain portofolio. Nah, saya bedain jadi 2 ya. Kalau newbie sama advance. Newbie itu berarti yang memang benar-benar baru. Teman apa teman-teman yang baru di pasar modal. Terus teman-teman yang kalau cut loss tuh susah banget, nggak mau rugi. Nah, itu eh, saya apa namanya profil risikonya saya sih anjurkan portofolio teman-teman tuh 60-80% tuh untuk investing atau swing. Dan ambil saham-saham yang big cap atau top market cap 1-8 lah, 1-10 lah. Paling enggak top market cap. Nah, ini cara tahunya bisa teman-teman nih. Kalau mau cari top market cap itu bisa begini juga. Self screener. Terus teman-teman bisa create new market cap gitu aja ya.
IHSG ini market cap lebih dari nol aja lah. Nah, ini bisa nih. Ini bisa kita tinggal di ini. Di apa sih yang top market cap sekarang nih? BBCA, Brand, TPIA, Bian, BBRI, AMMN, BMRI, DCI, DSSA, TLKM. Nah, ini 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh. Belilah ini. Oh, bahkan ASI sama PANI di bawah ya. DCI. Hmm. Jadi coba beli yang top market cap lah. Ini yang di halaman 1 ini harus ada di portonya dan itu ngambil porsi besar. Porsinya tuh yaitu 60-80%. Terus 20%-nya untuk trading yang second liner. Nah, tapi kalau untuk advance, orang-orang yang kalau CL tuh udah biasa, udah makanan sehari-hari. Nggak apa-apa CL dan lebih legowo untuk bisa CL gitu ya. Itu ya apa namanya? Desain portofolionya tuh bisa 60% untuk investing yang swing itu big caps, kemudian 40%-nya untuk trading. Bahkan ada yang 55% sampai 45%. Kalau saya sih tetap stick pada 60% untuk yang big caps, kemudian perusahaan-perusahaan yang ya ada. Kalau saya cari katalisnya dulu juga gitu kan. Yang betanya, maksudnya tingkat volatilitasnya tuh nggak terlalu besar. Kemudian ya saham-saham yang ya nggak terlalu volatile gitu loh. Itu saya biasanya 60% dan 40%-nya saya gunakan untuk trading gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dapat 100% di karena dia ngambil porsi di 40%, memang porto saya nggak akan ngaruh banyak gitu langsung. Nggak masalah, tapi saya pengen pertumbuhan yang stabil aja gitu loh. Nggak yang nggak yang besok dapat banyak terus habis itu habis dalam 1 hari. Nggak, saya nggak kayak gitu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman dari sini. Itu udah langsung tinggal terus. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk desain portofolio. Tidak ada. Kalau kalau memang tidak ada, Nanya Mbak, kalau yang untuk Bayu data terus apa itu tadi MDKA masuk yang mana? MDKA berarti ya masuk yang 40% itu. betul sekali, Ci. MDKA gitu karena dia memang baru itu pasti masuk di 40% aku. SMGA nih masuk nih mana? 40%. Oh, SMGA ya trading bukan swing ya. Bukan. Aku tuh kalau mau swing nih, Ci, aku pasti masuk di sideways. Nah, tergantung nanti kalau misalnya perjalanannya saya lebih milih average up. Jadi kayak PTPP ini kalau dia memang bagus karena kan saya masuk di higher low kan, Ci. Dia kalau memang bagus nanti di 4 4 410 sampai 420 lah. Sorry 4 4 4 4 14 sampai 420. Kalau memang bagus saya tambah, Ci. Jadi besok masih naik lagi gitu. Oh, itu masuk mana PTPP kan big cap berarti 60%. Ya, PTPP saya belum masukin ke sini, Ci. Sekarang itu di 60% saya ini, Ci, itu paling Hmm. paling besar itu saat ini. Jadi 60% ini saya rencananya bagi dua, ADMR sama data. Kalau ADMR tuh saya kemarin sudah nambah kan, jadi lumayan. ADMR sama data. Nah, datanya pun saya juga belum full. Jadi naik pun saya nggak TP, turun saya siap ngambil gitu, Ci. Karena biar disabarin terus sih biar diikutin. Kalaupun naik saya tuh TP-nya sedikit aja, turun saya nambah lagi. Gitu aja terus, Ci. Selama di higher low, tak ambilin terus. Data ya. Hmm. Jadi nggak akan aku tinggalkan. ADMR pun sama, Ci. Oh iya sama itu sekarang merah semua gara-gara average up itu. Apa average up di mana, Ci? Itu ADMR minus 2%-an sama kayak data. Nah, ADMR ini aku tuh kan hargaku kan dari sini ya tadinya ya. Di sekitaran sini ya 828 ya. Tadinya 840 harga aku tuh. Karena saya kan beli di sini nih, Ci. Ini kan, saya beli di sini. Terus naik nggak saya TP juga biasa. Apa namanya saya biarin aja. Nah, terus tiba-tiba kan kemarin dia waktu pas kena tarif tuh kan dia jeblok kan. Nah, pas jeblok saya ambil. Akhirnya AVG ku sekitaran 828. Nah, terus sekarang dia naik nggak saya TP juga, biarin aja. Karena emang saya udah niatin long gitu. Saya pengen TP 1000 up.
Karena saya yakin ngelihat bentukan apa namanya performance-nya dia, ini weekly-nya oke, terus kemudian monthly-nya juga oke gitu kan. Nah saya tuh ya yakin oh ini bisa 1000 up nih paling nggak di sini nih masuk sini. Nah terus pada waktu di sini turun ke berapa sih? Ke 900 saya kan average up. Jadi sekarang AVG ku di 857 gitu Ci. Oh Apa? iya. Jadi nambah itu di akhir lo lah. Kalau memang mau ngikutin ya, mau ngikutin ininya. Jadi misalnya kalau nah teman-teman tuh ada yang dari sini loh bahkan mereka dari sini sampai ke sini 16% dapatnya gitu. Kak ini wangi-wangi apa Kak? Nah, ini saya sempat ada yang sempat saya TP, ada yang sempat tapi sedikit aja gitu. Sedikit. Nah, nanti untuk kok wangi. Nah, ada yang sempat saya TP itu pun TP-nya saya cuma sekitaran 20% aja, Ci, nggak banyak-banyak. Saya putar ke yang lain kayak gitu. Jadi saya pasti ngambil dari sekitaran sini, nggak gede-gede. Porsi yang saya paling gede itu pasti untuk yang swing. Kecuali nanti misalnya MDKA nih ya. Ini kan macam contohnya MDKA nih plan saya adalah nih. Ini MDKA. Intinya saya siap swing di saham yang fase 2. Fase 2 asal ada uangnya. Kadang-kadang fase 1 juga nggak apa-apa asal ada uangnya ya. Nah, ini fase 2 ini asal performance-nya di atas IHSG. Itu kalau masuk fase 1 nggak apa-apa, tapi performance-nya di atas IHSG ya. Kalau performance-nya di bawah IHSG jangan mau. Eh, tahu kan caranya kalau misalnya gini, teman-teman. Nih, caranya nih, klik ini terus tekan composite. Mana composite-nya di mana? Apa sih ini? Ungu aja ya. Atau warna apa ya? Warna yang belum pernah dipakai ini aja. Terus tak tutup yang lain sebenarnya. Nah, ini kan ini IHSG ya. Nah, apa namanya? Oh ini MDKA, maaf. Contohnya ADMR ya, ADMR ya contohnya ya. Nah, ADMR. Dia itu sempat performance-nya di atas. Nah, karena saya beli di daerah sini kan. Nah, ketika beli di daerah sini naik, saya nggak TP, biarin aja. Dia jeblok, saya nambah kan. Nah, apa namanya, performance-nya tuh di atas IHSG gitu. Jangan sampai di bawah IHSG. Nah, kalau kita lihat MDKA nih ya. MDKA sebenarnya ketika waktu dia sideways di sebelah sini, ini udah bagus sebenarnya untuk masuk. Cuman saya belum belum perhatikan. Nah, tapi begitu kemarin dia masuk apa namanya fase 2, wah ini dia bilang udahlah ini pasti nih karena juga masih bagus gitu loh performance-nya masih oke. Nah ini, nah ini kan saya sudah out tapi temennya saya beli lagi kan karena apa namanya saya lihat tadi tuh 1830 tuh kan dia mereka akum yang lagi akum banyak toh dan dia nggak mau turunin ke 1830 ya udah 1850 1855 ya saya beli di situ. Ya nanti tinggal lihat aja. Kalaupun misalnya koreksi gitu loh, saya rasa sih saya nggak akan drop di bawah fase 2 ya. Kecuali memang ada guncangan global yang luar biasa ya. Itu beda. Nah ini saya masuk. Nah nanti tinggal enak. Kalau masuk di sini kan kita tahu. Sudah jelas resistnya di berapa. Resistnya itu di 1880 sampai dengan 1905. Kita lihat gimana nanti kondisi di sana gitu loh. So tahu gitu resikonya. Nah untuk MDKA nih kenapa nggak swing aja gitu loh. Waduh, karena dia baru masuk ya, baru masuk belum lah. Saya mau lihat dulu dia di fase 2-nya gimana gitu. Kalau misalnya dia oke ya lanjut lagi. Karena ada juga koreksi emas kan. Nah, ini teman-teman juga bisa gini nih, tambahin simbol XAUSD dia ngikutin. Nah, gimana kalau XAU-nya naik, dia naik. Oh, ini naik, dia naik, ini malah turun. Oh, ikut koreksi. Naik, naik, ini ikut naik. Nih hari ini koreksi ada potongan sedikit. Tapi kan secara overall dia jalannya ngikut nggak?
Mbak Ayu mau nanya, Gimana? kalau mau average up itu gimana cara taunya? Mbak Ayu tadi bilangnya higher low. Terus tahu dari mana kalau hari ini ternyata bikin higher low? Siapa tahu besoknya malah bikin lower low. Gimana Mbak Ayu? Ah, siapa tahu hari ini bikin higher low, Mas. Jadi maksudnya kayak kondisi di sini. Besoknya maksudnya. Oh, Kalau heeh. keyakinannya itu gimana? Tahu kok kalau hari ini bikin higher low. Bisa aja kan besoknya bikinnya lower low gitu. Oh, pakai MA kan? Contoh, PTPP. Ini kan setup higher low ya. Kan jelas kalau kayak gini kan pas koreksi. Ini kan waktu saya masuk pas koreksi di sini kan. Kan udah jelas batasnya di mana. Di higher low lah. Terus ini kan strong trendnya apa? Ayo pelajaran strong trend. Strong trendnya apa? Terus kalau koreksi sini siapa Mohon tahu. maaf, Indonya kekecilan. Oh, sudah, sudah keadaan nggak? Udah Mbak. Mbak. Kan kan ada pelajaran strong trend. Aduh, ini kita harus ulangi lagi lah materi ini nanti ya. Ada kan pelajaran strong trend. Jadi lihat gerak besarnya. Enggak, Mbak Ayu. Maksudnya kayak kan tadi kan ngikutin yang EMA 5-nya. Terus ternyata besokannya ternyata lebih bawah dari itu, sedikit di bawah EMA 5. Nah, maksudnya kan kita kan sudah nambah muatan yang di EMA 5-nya. Ternyata besokannya rada di bawah dikit gitu. Jadi Ada bawah dikit. yang hijaunya itu loh, yang hijau kecil. Studi case-nya apa? Contohnya emiten apa deh? Eh, nggak tahu sih. Wes, coba yang ini aja Mbak Ayu itu kan PTPP kan ada ya itu tuh Oh, merah. ini aku Nah, ambil di sini. itu Heeh. kan Mbak Ayu kan average up kan. Data Mbak, data Ya, tuh kayaknya kemarin naik, sekarang turun. iya jadi Oke, data ya ya. wes data. Ya itu Coba data nih ya. Simple itu gampang. Kenapa Kak? maksudku kapan taunya kita bakalan average up gitu. Kan katanya Mbak Ayu kan nunggu higher HL. Nah, Bener. ternyata ya hari ini ternyata higher low gitu toh. Ternyata besokannya itu ternyata bikin lebih low daripada yang hari ini gitu, besokannya ini gitu. Nah, itu Nah, berarti kita nambah lagi nggak? berat. Atau gimana? Sekarang gini pertanyaannya, posisi beli pertamanya itu loh di mana? Beli Oh, pertamanya itu loh. Nah, posisi beli pertamamu tuh di mana? Terus posisi kamu average namanya average up itu nggak lebih banyak dari apa bu- satu porsinya kalau average up berarti kan menaikkan harga gitu kan. Nah, tapi porsimu itu dari beli pertamamu tuh di mana? Kalau beli pertamanya gapnya tuh misalnya udah 5% terus average up, ya kalau diturunin ya pasti minus. Paham nggak? iya. Contoh nih, contoh Soalnya nih, aku contoh data nih. kayak tadi Cimonik ya tadi. Aku tuh kayak gitu-gitu loh Mbak Ayu. Jadi aku average up, ternyata aku jadinya minus. Sama. Ini data kemarin average up yang Mbak Itu Ayu. tuh Ci, iya toh. Nah, itu Mbak Ayu maksudnya. Jadi kita Nah, tahu high low, terus ternyata ini besokannya bikin low karena lagi. karena posisi beli pertamamu itu loh, itu yang mempengaruhi. Nih, contohnya ya, aku kan data ini kan ngambil dari bawah, di sekitaran sini. Terus aku average up di 14440, 1440, 1445. Oh, Kayak jadi awalnya posisinya itu pasti lebih banyak daripada average up gitu ya Mbak Ayu? bisa banyak, bisa sama juga. Tapi gini, kalau kamu ngambilnya di sini, average up di sini, harusnya data hargamu di tengah-tengah sini. Makanya kan hargaku 1390. Kan posisi ngambil bawah pertamaku kan di bawah. Soalnya average up-nya itu porsinya lebih besar daripada harga awal. Apa? Ya udahlah ya. Jadi udah tahu kan salahnya di mana. Kan jadinya ke bawah average-nya. Lah kan aku kan ngambil di sini. Aku tambah di sini, posisiku di tengah. Nah, makanya sekarang aku di data ya nggak minus. Sekarang atau Bukan gitu, Mbak. Masalahnya aku kan masang masang jaring-jaring itu loh, harga. Nah, pas tadi turun ke saut semua. Nah,
Makanya kenapa kalau ngambil jaring itu harus di EMA 5 sayang. EMA 5 ke bawah. Pokoknya kalau mantulnya di EMA 5 aja gitu ya Mbak Ayu ya. Ya, betul. Nah, pertanyaannya kenapa kemarin aku 1440 aku ambil? Kenapa ya? Karena kok nggak muncul? Kok volumenya nggak muncul? Nah, ini udah. Dalam apa? Ya, sebentar dulu ya, Dek. Nah, ya. Nah, kenapa aku apa namanya average up? Karena sebenarnya average up itu terjadi ketika TF30 di pagi hari itu tinggi. Nah, sebenarnya data itu tuh pagi tuh selalu tinggi volumenya, tapi habis itu kemudian melemah, nggak tahu ada apa, karena dia kayak dipalang-palangin gitu loh. Sebenarnya aturan itu seperti itu karena ada teori bahwa tren akan selalu menunjukkan perjalanannya sampai ada tanda-tanda bahwa tren itu akan berakhir. Nah, trennya kan nggak berakhir, makanya ya udah aku nambah aja. Tapi karena aku ngambil dari bawah, aku nambah di sini, Pak. Selalu hasilnya adalah average-ku tuh di tengah-tengah gitu loh. Jadi ketika misalnya terjadi penurunan, ya nggak seberapa ininya. Nah, kalau ditanya kenapa nggak udah beli di sini jual dulu aja, bisa juga kalau mau. Tapi aku tidak mau, tidak memilih jalan itu. Biarkan saja, karena harus ada yang porsi saham yang bisa bisa diswingin, nggak bisa semuanya kamu tradingin gitu loh. Dan porsinya tuh harus besar karena ya biar tidak terlalu volatile aja. Harapannya sebenarnya dia volatile cepat bergerak gitu loh kan. Tapi kan bukan kita yang ngatur market kan. Marketnya sekarang semuanya lagi ke logam, ke antam. Ya semua uang orang tuh akan ke situ. Nah, ini kekurangannya IHSG kita ya teman-teman. Jadi kalau ada satu saham yang kalau misalnya dengan big market cap terus kemudian lagi rame ya semua uang akan lari ke sana gitu. Makanya setiap pagi tuh teman-teman buka di EasyDex. Nah, itu nanti kelihatan volume mana berkumpul di mana. Paling nggak top 5 itu bermain di situ gitu. Nah, ketika semua orang udah lagi diantam, ya semua ditinggalkan, semua akan fokus gitu. Jadi kayak dia viral gitu, namanya viral ya. Semua uang akan berkonsentrasi di situ. Jadi yang lain akan terpinggirkan. Jadi kita kalau bandingkan ini ya pergerakannya sama IHSG coba gimana ya? IHSG. Ya kan waktu itu kayak aku pernah jelasin apa namanya? Oh ya dia ikut IHSG. Aku pernah ngajarin kalian untuk praktek simulasi di Dewa kan, gimana caranya beli. Aku average up nih Dewa ya, ini Dewa tuh bisa tuh jadiin kasus tuh. Nah, bisa jadiin pelajaran Dewa nih. Saya ngajak teman-teman beli Dewa 105 sampai 108 di sini. Ya, 105 sampai 108. Naik gini nggak tak TP sama sekali, biarin aja. Bahkan waktu dia naik yang di sini nih, aku tuh average up. Jadi aku tuh 105, aku average up di 114, AVG ku jadi 111. Sekitaran segini, 111 lah ya. Nah, terus sempat dibawa turun kan. Tapi aku santai aja. Enggak kok. Kenapa? Karena ini trennya naik. Karena kalau di TA ini kalau cuman begini-begini aja kan kelihatan ya. Nggak kelihatan, oh ini uangnya berapa gitu kan. Tapi ternyata ada uang yang masuk gitu kan. Terus, oh ini sudah volume cacing. Nggak udah. Aku percaya tren akan melanjutkan perjalanannya sampai ada tanda-tanda bahwa tren telah berakhir. Sekarang aku tanya, ini trennya sudah berakhir belum? Ketika di sini kan nggak berakhir trennya. Kenapa takut? Nah, terus aku plan, ya udah 122 aku jual. 122 aku jual. But anyway, ternyata aku masuk Dewa lagi 127, aku ngajak teman-teman. Sekarang aku punya Dewa 127 gitu. Tapi porsinya kecil banget, cuman 30 jutaan sekitaran segitu. Di sini di bawah naik ya udah nggak seberapa. Nah, kalau aku udah di atas begini, aku tuh ngakin nurunin porsi, nggak sewaktu pas sideways gini. Nah, pas di sideways gini aku berani ngambil banyak. Tapi ambil banyak top apa namanya bahkan average up juga aku ambil. Tapi kalau udah naik begini nggak berani aku. Bahkan cuman sekitaran
berapa? 10% dari waktu beli yang di awal di sini. Gitu. Nah, kalau pas sideways, Mas, jadi nih ya, pelajaran juga nih, market maker tuh mereka kalau ngumpulin barang di sideways. Jadi ketika kalian mendapatkan pergerakan harga di mana price down, volume down, itu adalah waktu di mana market maker ngumpulin barang. Karena biasanya retailnya tuh udah nggak sabar, tuh udah jengah banget pengen out. Kayak makanya kondisi data ini kondisi yang sempurna sekali untuk bikin retail out. Karena dia sideways terlalu lama. Cleo juga sama. Aduh, nggak sanggup. Ini kan sideways terus. Sideways terus. Terus apa namanya? Ya tadi contohnya misalnya kayak data gini. Ini kan dia sideways. Terus tanpa volume gitu. Kecil gini turun. Ya udah. Nanti di blok sebenarnya juga big distribution gitu. Ya nggak apa-apa. Biarin aja. Lama dia masih ditahan di MA5 ya aku bersabar. Sabar. Pokoknya jangan jebol dari 1320 gitu. Gimana Mbak teknik masang jaring? Di MA5 Mbak. Di MA5 Ci. Jadi kalau beli tuh the lowest. Kalau naik nambah nanti dapat harga di tengah-tengah. Nah kalau mau nambah ya di MA5 sebaiknya. Gitu. Nah kayak contohnya nih PTPP ya. Kalau misalnya PTPP kayak gini. Ngambil dari bawah sini misalnya. Nambah naik. Ini kan dia sempat terbang tuh. Terus mungkin nggak di TP. Nah di sini tertahan ya. Ini beli. Karena kan ini masih ada volume tinggi begini. Naik. Nggak di TP nambah lagi. 3 kali lah nambah tuh. Jadi pembelian 3 kali. Misalnya 1 kali di sini. Satu kali di sini. 1 kali di sini. Nanti lanjut lagi gitu. Persentasenya berapa Mbak? Kalau persentase nggak bisa Ci. Nggak bisa kayak gitu Ci. Uangnya. Uang yang mau dimasukin. Ya 30%, 30%, 30%. Oh gitu. Hmm. Gitu misalnya mau masuk 100 juta. Misalnya di bawah karena ini kan kamu dapat di sini dapat 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 kenaikan volume gitu kan. Ya itu bisa 40%. Langsung ambil aja. Terus nanti naik nggak di TP biarin aja turun karena pengen ngikutin kan. Turun 40% nambah. Nanti nanti nambah lagi di sini 40%. Oh, masih bisa bagus nih. Udah habis itu sisanya dibiarin aja. Nah, kalau dibiarin juga jangan dibiarin juga ya. Misalnya kalau emang udah lihat resist-resistnya tercapai gitu, ya ada yang di TP dong, masa enggak? Harus ada yang di TP. Ya contohnya SMG AWS aku ya. Contohnya nih aku kasih contoh. Mbak Ayu kalau average up harganya dipasangnya satu harga atau ada gimana? Aku satu harga. Oh, Jadi aku buat simulasi. nggak misalnya kayak ada wilayahnya gitu. Jadi kayak Oh, iya, maksudnya kalau memperkirakan kan nggak akan selalu tepat ya Rari ya. Nah, itu butuh kemampuan membaca tap reading. Nah, itu sudah another skill lagi tuh. Nah, kalau memang masih belum bisa, ya udah pakai pakai itu aja, harga tertinggi berapa, harga terendah berapa di area support. Jadi area jadinya gitu. Tapi nggak pernah aku tuh tiga tiga papan ke bawah aku nggak pernah aku. Aku pasti ya udah satu angka selesai. Kalaupun ternyata nanti, beda gitu ya. mm-mm. Kalaupun kayak contoh di Dewa kan aku di bawah minus 111 kan, aku udah average up nih, terus aku di bawah minus, tapi kan aku lihat minusku itu masih tertahan sama sebuah EMA gitu loh. Ya wes sabar gitu, jangan. Nah nanti, kalau sudah teman-teman kalau sudah bisa nanti bisa sih pakai uang gede tuh bisa banget. Nah ini contohnya SMGA ya, contoh nih. Aku beli SMGA itu pas sudah fase 2 sini. 65 aku beli. Terus dia naik, nggak aku TP sama sekali. Nah, terus habis itu yang pas ini di sini 70 aku apa namanya? Aku yang beli 70 tuh. Aku beli. Terus habis itu ini karena dia ini low volume nih, sudah gini nggak ada yang pasti berani. Ya udah aku beli. Aku naik KVG ku dari 65 aku beli di sekitaran sini ya.
Jadi 70 gitu. Nah ini pas ke atas sudah sampai target resist, ya aku TP. Masa enggak? Tapi aku masih sisain. Dari 300 juta masih aku sisain 50 juta. Nah 50 juta aku sekarang di harga 70. Aku di bawah minus. Ya udah santai aja. Orang masih tahan EMA 5. Kenapa takut? Press down, fall down. Sip. Maksudnya udah belajar volume lah ya. Ya udah santai. Tinggal lihat nanti. Kalau kamu yang mau nahanin juga ya lebih bagus kalau bisa. Kalau ada uangnya. Mbak, itu di TP terus sisa 50 juta. Hmm. Terus tadi ambil lagi berapa? Sedikit aku paling kalau nambah-nambah begini nih eh 10 juta, 5 juta, nggak banyak-banyak. Oh, terus average naik, tetap average bawah dong. Tetap komanya yang naik. Jadi ketika aku nambah misalnya tuh 70, sekian 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 gitu, Ci. Karena ini jadinya kalau kan sekarang kan AVG ku 70. Toh, terus karena masih ditahan aku ngambil di 68, 5 juta, 10 juta gitu kan. Sekitaran segituan lah ya. Ya cuman 70 komanya yang ini Ci, yang muncul. Tapi AVG ku ya aku tetap masih minus, cuman ya biasa aja. Kan udah memetik di sini gitu. Kayak pas Dewa aku kasih deh simulasinya ke teman-teman. Ya udah deh nanti aku kasih lagi deh itunya. Jadi di plan teman-teman, dibuat di Excel. Kira-kira kalau aku nambah di sini berapa? Bisa juga teman-teman pakai misalnya ini SMA 30 ini ya TF 30 ya. Kayak MDKA ini tadi bisa sih sebenarnya dipakai. Cuman aku tidak pakai. Ini sebenarnya gini MDKA ini ya teman-teman. Kan pagi ya. Pagi tuh aku beli di 1780 deh. Nah ini 1780. 1790 aku beli, 1795 aku beli, 17 sorry sorry 1790 aku beli ya sedikit. Terus habis itu di bawah 1795 aku beli. AVG itu tuh 1787 sekitaran segitu. Ini kan naik di sini kan. Terus 1835 aku TP 500 lot gitu kan. Terus apa namanya? Nambah di sini. Nambahku tuh di 18 berapa ya? 1840 sekitaran 300 nggak 500 lagi lah ya. 1830-an aku nambah. Ya terus kan targetku kan 1925 nggak kesentuh. Udah dulu aku out dulu aja nanti rencanaku pas sore aku beli lagi gitu. Ini jam 21.59. Mbak Ayu kalau bikin target itu pakai Vibo. Enggak, pakai resist aja. Udah, pakai resist. Nih, kan ada resist nih. Oh iya. Hmm. Nggak, kalau mau beli lagi, nah itu kalau misalnya saham yang ATH lagi tuh aku biasanya baru Vibo. Tapi kalau enggak ya aku pakai support resist aja gitu. Nggak simple sih ya sama lihat bid over sama tap reading aja udah kayak gitu. Kadang-kadang aku kalau misalnya angka bergerak nih aku udah tahu oh ini higher low di sini nih gitu. Oh nih, nah itu bisa sih, pokoknya kalau tiap hari trading, tiap hari dilatih pasti bisa nggak? Mungkin enggak. Tapi kalau misalnya kayak over diisi terus ya itu sudah tanda-tanda tidak enak tuh. Nah, tuh bisa out dulu gitu. Nah, Antam ya. Sekarang kita lihat Antam ya. Nah, GO ini tinggi banget ya. Wow, aku beli di ketinggian pula. Tapi ada volume tower. Ya kita lihat aja sih ini nggak ada masalah sih kan ini ya pakai pakai mata aja kan kelihatan lebih banyak hijaunya apa merahnya kan lebih banyak hijaunya kenapa takut nah kalau kayak gini tuh tinggal enak nih targetnya ya segini 2780 nanti lihat gimana kalau lihat dailynya di sebelah kiri ya
Nih, ada resist di 2950. Gede. Tapi kan rata-rata volumenya dia udah mengalahkan nih. I miss this time ya nih opportunity di sini ya Allah. Aku tuh padahal ini udah jelas-jelas ya di sini nih. Sini nih. Ini kan ada nih ada volume gede terus dia buang. Tapi kan udah diselesaiin sebenarnya sama yang konsistensi volume di sini nih. Aku miss di sini ya sudahlah. Gak apa-apa. Di sini break structure. Ya sudah tidak apa-apa. Kalau ngelihat ininya, ngelihat perjalanannya ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Kita lihat di masa lampaunya. Dia kalau jalan berapa minggu sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu. 6 minggu baru sifat aslinya keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Baru masih 5. Jadi minggu depan, kalau sell on May minggu depan mungkin iya. Gitu pemirsa. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Coba. Mbak, boleh bahas wifi NPPK? Wifi-nya seperti sudah waktunya. Bu Guru, fase 1, fase 2 saya belum paham. Iya, nanti itu di pertemuan selanjutnya lagi ya. Soal fase. Nanti ikutin. Oke, ini aku stop dulu ya rekamannya. Karena ini untuk yang baru-baru. Stop recording. Kalau